Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Luciana dengan NIM L131230081. Saya merupakan anggota dari kelompok 2. Kali ini ingin mempresentasikan hasil PPT atau hasil diskusi kami yang berjudul Pengembangan model-model perhutanan sosial, social forestry. Pada latar belakang ini memuat perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari oleh masyarakat. Untuk target pemerintahannya itu mencapai 12,7 juta HA dan realisasi mencapai 4,81 juta HA pada tahun 2021. Pada program pendukung SDGs, sosial ekonomi, lingkungan, masih perlu penelitian kuantitatif dan evaluasi pengelolaan. Lanjut, pada rumusan masalahnya, terdapat program perhutanan sosial meningkatkan pendapatan rumah tangga. Yang kedua, variabel apa saja yang berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui peningkatan pendapatan rumah tangga. Selanjutnya, menjaga keseimbangan lingkungan dengan mencegah degradasi dan deforestasi hutan, dan mendukung dinamika sosial budaya masyarakat lokal, termaksud pelibatan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan. Lanjut, variabel apa saja yang berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat? Yang pertama itu berupa luas lahan milik sendiri atau LM. Bisa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Yang kedua itu luas lahan perhutanan sosial atau bisa disebut dengan LPS. Bisa berpengaruh positif dan signifikan, bahkan lebih besar kontribusinya dibandingkan lahan milik sendiri. Dan yang ketiga, skema hutan desa, disingkat dengan HD, memiliki variabel dengan pengaruh paling besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat karena dikelola secara kolektif oleh desa. Dan yang keempat, bantuan uang atau bisa disebut dengan BU, bisa berpengaruh positif dan signifikan meskipun efeknya relatif kecil. Lanjut, perhutanan sosial meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pada program perhutanan sosial terbukti berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga di sekitar hutan. Analisis regresi menunjukkan bahwa lahan perhutanan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Bahkan kontribusinya lebih besar dibandingkan lahan milik sendiri. Skema hutan desa menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan karena dikelola secara kolektif oleh lembaga desa. Selain itu, bantuan uang dari pemerintah juga memberikan pengaruh positif meskipun relatif kecil. Namun, lama waktu mengikuti program tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Demikian, program perhutanan sosial memang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena masih banyak lahan yang belum dikelola sesuai peruntukannya, sehingga diperlukan monitoring, evaluasi, serta pendampingan lebih lanjut dari pemerintah. Lanjut, pengertian perhutanan sosial. Apa sih perhutanan sosial itu? Nah, di sini kita jelaskan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak. Bisa juga disebut hutan adat oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mendukung dinamika sosial budaya. Pada kesimpulannya, terdapat bahwa program perhutanan sosial berpengaruh penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel seperti luas lahan milik sendiri, luas lahan
perhutanan sosial, skema hutan desa, serta bantuan uang dari pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Dari berbagai skema yang ada, hutan desa memberikan dampak paling besar terhadap kesejahteraan karena dikelola secara kolektif oleh lembaga desa. Namun, masih banyak lahan perhutanan sosial yang belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan informasi, sarana produksi, maupun pendamping teknis. Baik, itulah presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan atau dimaklumi. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.